Penerapan aturan baru bagi pelaku perjalanan dalam negeri tidak mempengaruhi jumlah peningkatan penumpang di Bandara Dominik Edward Sorong. Ditlantas Polda Papua Barat melakukan pertemuan dengan instansi terkait guna memantapkan penegakan hukum Electronic Traffic Law Enforcement. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Aprilia Nikmur dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa Ditlantas Polda Papua Barat melakukan pertemuan dengan instansi terkait guna memantapkan penegakan hukum Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE yang direncanakan launching pada tanggal 23 Maret 2022 mendatang. Siang, salam sejahtera bagi sekalian. Lalu lintas di wilayah Papua Barat yang semakin berkembang membuat Ditlantas Polda Papua Barat terus melakukan pembenahan dan inovasi-inovasi guna kemajuan berlalu lintas. Dengan menggelar SOP penegakan hukum di Marsha de Cafe milik Lantas Polres Manokwari, Dirlantas Polda Papua Barat Kombes Pol Radian Kokrosono berharap Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan melalui rapat koordinasi SOP penegakan hukum terhadap Electronic Traffic Law Enforcement bisa segera dibicarakan secara intens, karena pada tanggal 23 Maret 2022 sudah dilakukan penandatanganan MOU bersama pemerintah daerah. Radian juga menyebutkan nantinya fungsi ETLE dapat berjalan atas kerjasamanya dari tingkat kejaksaan dan pengadilan negeri dalam membantu bidang lalu lintas. Polri, Kejaksaan, Pengadilan, kita bisa bicara secara intens. Saya berharap minggu depan sudah bisa penandatanganan MOU. Memang ini MOU tingkat provinsi, tapi kita berharap dari tingkat bawah karena kita nanti bermain di area kabupaten. Kita di wilayah Manokwari, tapi penindakan dari Ditlantas. Nah, ini perlu kita bicarakan, ya, perlu kita sikapi, sehingga pada saat pelaksanaan nanti sudah berjalan dengan baik. Ya. Karena nanti yang bekerja nanti yang di bawahnya di luar Polri adalah dari kabupaten. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Manokwari Ibtu Suban Ohoimas mengatakan ETLE adalah penegakan hukum lalu lintas yang berbasis teknologi informasi yang menggunakan perangkat elektronik berupa kamera yang mampu mendeteksi berbagai jenis pelanggaran dengan menyajikan kendaraan bermotor dan mobil secara lengkap dengan memanfaatkan plat nomor yang terhubung secara langsung melalui database milik Korlantas Mabes Polri dan database Bapenda Papua Barat. Hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi. Teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran dan menyajikan data kendaraan bermotor secara automatic number plate recognition, jadi ANPR. Ini maksudnya gimana? ANPR ini dia memanfaatkan plat nomor dari setiap kendaraan yang nanti terhubung secara langsung dalam database Electronic Registration and Identification (ERI) milik Korlantas. Kemudian dia akan termigrasi lagi dengan database Bapenda Provinsi Papua Barat. Jadi secara langsung real kendaraan yang muncul akan terbaca di database yang ada di back office milik Direktorat Lalu Lintas yang berada di Regional Traffic Management Center. Rapat koordinasi SOP penegakan hukum Electronic Traffic Law Enforcement Papua Barat turut dihadiri Wadir Ditlantas Polda Papua Barat, Kapolres Manokwari, dan tamu undangan. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan.
Pemirsa, penerapan aturan baru bebas syarat tes cepat antigen dan tes usap PCR yang baru ditetapkan oleh pemerintah bagi pelaku perjalanan dalam negeri atau PPDN tidak mempengaruhi jumlah peningkatan penumpang di Bandara Edward Dominic Osok Sorong, Papua Barat. Pemerintah melonggarkan aturan perjalanan domestik baik yang menggunakan transportasi udara, laut maupun darat yang sudah melakukan vaksinasi kedua dan lengkap, sudah tidak perlu menunjukkan bukti tes antigen dan PCR negatif. Kepala Bandara Deo Sorong Cece Taria mengatakan syarat bagi pelaku perjalanan dalam negeri atau PPDN penghapusan tes antigen dan PCR di Bandara Deo mulai berlaku hari ini, tanggal 10 Maret 2022. Menurut Cece, aturan itu mulai berlaku setelah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi baru mengeluarkan aturan tersebut pada tanggal 9 Maret 2022. Sehingga belum diberlakukan surat edaran tersebut. Aturan baru surat edaran tidak mempengaruhi peningkatan pada jumlah penumpang dalam 2 hari ini dan belum terlihat signifikan. Namun dari frekuensi penerbangannya mulai hari ini ada penambahan rute Sorong-Manokwari dan Manokwari-Sorong dengan pesawat Batik Air. Hal itu untuk mengakomodir jumlah penumpang. Cece menuturkan untuk penerbangan Citylink pada bulan Maret belum melakukan penerbangan dari Surabaya-Jayapura, Sorong-Surabaya. Namun bagi penumpang yang akan berangkat ke Surabaya bisa menggunakan maskapai Batik Air. Lanjut kata dia, semua akan terevaluasi bila terjadi satu peningkatan daripada jumlah penumpang. Dengan adanya kebijakan yang baru ini, penumpang akan kembali menuju ke masa normal. Namun tetap sesuai dengan surat edaran dimaksud seluruh pengguna jasa dan masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan. Untuk peningkatan penumpang dalam 2 hari ini belum terlihat secara signifikan, namun barangkali dari frekuensi penerbangannya mulai hari ini ada penambahan rute Manokwari Sorong, Sorong Manokwari untuk Batik Air. Kemudian juga di bulan Maret ini juga kemarin sudah disampaikan dari pihak Citylink mungkin belum bisa melakukan kegiatan pelayanan dulu untuk Surabaya Sorong, Sorong Jayapura, Jayapura Sorong, Sorong Surabayanya. Rahmat, salah satu calon penumpang pesawat tujuan Makassar, mengaku aturan baru pelonggaran perjalanan domestik sangat baik. Sudah tidak repot lagi untuk melakukan tes antigen dan PCR. Cukup mengisi data dan aplikasi Peduli Lindungi. Aturan baru sekarang Mas sudah tahu ya? Iya. Seperti apa Mas? Minimal vaksin kedua, udah nggak perlu tes antigen lagi. Oh, iya. Jadi langsung udah bisa, udah layak penerbangan katanya. Oh. Wah, kalau saya sendiri sih cukup senang ya karena bisa dibilang kita nggak repot-repot lagi harus tes antigen atau rapid. Pihak Bandara Deo Sorong telah menyiapkan peralatan aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat penerbangan bagi calon penumpang yang tidak memiliki smartphone. Dengan cukup mengetik NIK melalui keyboard secara manual yang telah tersedia. Pihak Bandara Deo Sorong telah menyiapkan peralatan aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat penerbangan bagi calon penumpang yang tidak memiliki smartphone. Namun dengan cukup mengetik NIK melalui keyboard secara manual yang telah tersedia. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Gubernur Papua Barat berharap agar seluruh pimpinan OPD hadir saat penyusunan Perdasus dan Perdasi, mengingat hanya pimpinan OPD saja yang dapat mengambil keputusan. Sebelum masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat berakhir, Biro Administrasi Otonomi Khusus Setda Papua Barat telah melaksanakan penyusunan Perdasi dan Perdasus yang berlangsung di Kabupaten Manokwari. Namun sangat disayangkan karena dari hasil pertemuan yang dilaksanakan, kebanyakan pimpinan OPD yang diundang tidak datang dan menghadiri rapat tersebut dan hanya mengutus stafnya. Untuk itu, staf ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Otonomi Khusus Rosa M. Tamrin Payapo mengingatkan kepada pimpinan OPD pada apel gabungan Jumat 11 Maret 2022. Payapo menyampaikan penyusunan Raperdasus diberikan waktu hingga tanggal 30 Maret 2022. Sehingga diharapkan pimpinan OPD yang diundang harus menghadiri undangan tersebut. Penyusunan Raperdasus, ya, itu kalau diperhatikan jadwal itu, ya, ini diberikan waktu sampai tanggal 30. Ya, tapi di Astor itu ada yang datang, ada yang tidak. Padahal kan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatannya sudah berakhir.
Ya, ini kita kejar supaya ada tanggung jawab atas berdua ini. Ya, tolong itu tadi disampaikan oleh Karol Betul supaya tolong diperhatikan jadwal untuk kegiatan dimaksud. Yang ketiga, bahwa Hal tersebut juga disampaikan Kepala Biro Administrasi Pelayanan Otonomi Khusus Abner Singgir, bahwa bulan Maret 2022 target Perdasus dan Perdasi sudah selesai. Karena jabatan gubernur dan wakil gubernur akan berakhir. Dari 25 Perdasus dan Perdasi hingga saat ini pembahasan sudah dilakukan. Ada yang baru dan juga ada yang direvisi. Lebih lanjut diharapkan kepada pimpinan OPD agar dapat konsisten dengan jadwal yang sudah diberikan. Karena peran OPD sangat penting sesuai dengan tupoksi kerja setiap OPD, khususnya OPD teknis. Hal tersebut ditegaskan karena dari beberapa hari kegiatan berlangsung yang hadir hanyalah staf. Karena pertemuan ini terkait pengambilan kebijakan undang-undang dan aturan. Rujuk pada jadwal yang sudah ditetapkan. Memang target kita di biro bulan ini harus semua Perdasus itu selesai sebelum masa jabatan gubernur wakil gubernur berakhir. Kemudian yang sementara jalan pembahasan nanti lanjut lagi di hari Senin dan sampai tanggal 30. Kemudian yang sudah dibahas ini kemarin maaf saya sakit tidak sempat ikut, jadi banyak yang sudah dibahas. Dari 25 Perdasi ada yang baru, kemudian ada yang revisi. Kenapa revisi? Itu rujukan di Undang-Undang 2 dengan PP 106 dan 107 itu yang menjadi dasar revisi yang sudah Perdasus sementara jalan tapi tidak relevan lagi dengan aturan baru. Itu yang sementara dilakukan. Kemudian mungkin harapan saya adalah OPD-OPD yang kita sudah distribusikan undangan supaya konsisten dengan jadwalnya. Karena ini sangat penting tupoksinya OPD. Mereka yang sebagai pemberkasa itu harus kami harapkan kehadiran. Kemarin itu OPD teknis saya banyak yang tidak hadir. Walaupun ini kan soal kebijakan undang-undang aturan, jadi tidak boleh staf yang di bawah. Contoh, kita bahas DPH Migas kemarin. Ini kan hal yang sebenarnya kebijakan pimpinan harus hadir. Ternyata kemarin itu yang datang cuma staf di bawah yang hanya duduk dengar. Juga dari pertambangan energi juga begitu. Ditegaskan waktu yang diberikan sangat singkat sehingga diharapkan program yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pelayanan Otonomi Khusus dapat didukung oleh semua OPD yang ada di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat. Apabila tidak dilaksanakan, maka penyusunan Perdasus dan Perdasi yang dilaksanakan akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa Persatuan Real Estate Indonesia, REI Provinsi Papua Barat berharap industri properti kembali tumbuh di tahun 2022, di mana sebanyak 1.500 unit rumah bersubsidi telah siap dibangun di sejumlah kabupaten kota yang tersebar di Provinsi Papua Barat. Real Estate Indonesia, Provinsi Papua Barat terus membangun rumah untuk menyediakan perumahan layak huni bagi masyarakat. Bangunan atau rumah yang dibangun anggota REI saat ini sudah tersebar di 5 kabupaten kota di Papua Barat. Dan direncanakan di tahun 2022, REI Papua Barat siap membangun sebanyak 1.500 unit rumah bersubsidi bagi masyarakat. Ketua REI Papua Barat Julius Lois mengatakan, selama 2 tahun ini Dewan Pimpinan Pusat REI Indonesia telah berjuang bersama seluruh anggota REI di seluruh Indonesia, meminta masukan dan kebijakan pemerintah supaya rumah bersubsidi tetap berkelanjutan. Hal ini dilakukan agar masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan rumah, meski ekonomi sempat tersendat dengan adanya pandemi COVID-19. Namun pada bulan Desember 2021 kemarin, pemerintah resmi melaunching Badan Pelayanan Tabungan Rakyat, sehingga pada pertengahan Januari 2022, para pengembang sudah kembali siap membangun rumah-rumah bersubsidi di Papua Barat. Indonesia sangat-sangat luar biasa perjuangannya untuk kami sebagai anggota di seluruh Indonesia, khususnya kami di Papua Barat, bagaimana memberikan masukan kepada pemerintah kebijakan, salah satunya adalah bebas PPN ya, salah satunya bagi rumah yang sudah bersubsidi. Bagi rumah bersubsidi, bagaimana agar tetap ada kelanjutan supaya masyarakat berpenghasilan rendah tetap bisa dapat rumah, yang dimana kita tahu ekonomi memang
terpengaruh dengan ada banyak PPKM dan lain-lain tidak bisa ketemu ya. Tapi tahun lalu, tepatnya di November Desember sudah mulai kelihatan, khususnya kami di bidang developer atau pengembang perumahan, di mana pemerintah melaunching BP Tapera, Badan Pelayanan Tabungan Perumahan Rakyat, ya, yang menggantikan BPDPP yang selama ini sudah berjalan bagus. Itu adalah sistem ya Pak ya, sistemnya. Bersama-sama dengan BPP REI, jadi kami juga hadir waktu itu sebagai ketua untuk bagaimana memberikan masukan pada pemerintah pusat yang digodok akhirnya awal Januari kemarin sudah fix semua. Julius mengatakan di seluruh Indonesia disiapkan sebanyak 200.000 unit rumah bersubsidi. Khusus untuk Papua Barat, sampai dengan minggu kedua di bulan Maret, rumah yang sudah dibangun ada 60 unit rumah di Papua Barat oleh para pengembang. Khusus untuk Kabupaten Manokwari, ada 8 perumahan yang dibangun di daerah Amban, Maripi, Lembah Hijau, Andai, Arfai, dan wilayah Susweni di distrik Manokwari Timur. Tidak ada lagi kuota terbuka dan banyak. Di seluruh Indonesia disiapkan itu ada 200.000 unit. Ditambah dengan FLPP 79.000 berarti sangat banyak. Jadi kita di Papua Barat mulai dari minggu ketiga bulan Januari sudah ada akad, sudah ada berjalan. Sekarang sudah minggu kedua Maret ya, sudah berjalan. Kira-kira sudah ada di Papua Barat akad kurang lebih 50-60 unit ya. Oh, itu yang sudah akad? Sudah akad, sudah berjalan seluruh Papua Barat ya, Papua Barat. 50 unit ya? Ya. Jadi ini adalah kesempatan yang terbaik buat pertama seluruh developer. Nanti saya akan undang lagi untuk sama-sama masing-masing developer untuk masing-masing perumahannya ya. Jadi Pemerintah pun diharapkan dapat mendukung para pengembang yang ada di kabupaten kota, terutama pembuatan saluran pembuangan, jalan dan lampu jalan di setiap rumah subsidi yang dibangun bagi masyarakat. Natalindo Keriwai TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Juniman Hutagaul, Jumat pagi melantik 2 Kepala Kejaksaan Negeri, yakni Kajari Manokwari dan Kajari Teluk Bintuni. Bertempat di Aula Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Juniman Hutagaul melantik dan mengambil sumpah Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari Teguh Suhendro dan Kepala Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni Joni Artinus Sebu. Selain melantik kedua Kejari, Kejati Papua Barat juga melantik Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Papua Barat, Rahmat Surya Lubis. Pelantikan diawali dengan pembacaan surat keputusan, pembacaan sumpah janji jabatan, pemasangan pin jabatan yang dilakukan oleh Kejati, dan disaksikan oleh tokoh agama. Usai melantik dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Juniman Hutagaul dalam sambutannya mengatakan, dalam setiap penugasan tentu telah melalui proses evaluasi yang bertujuan untuk memastikan kinerja, kredibilitas, kapabilitas, dan kualitas sehingga mampu mewujudkan terselenggaranya penegakan hukum. Dalam setiap penugasan putra-putri terbaik Jaksa untuk mengisi jabatan tertentu telah melalui proses evaluasi mendalam, pertimbangan yang matang, dan penilaian yang objektif. Semua itu dilakukan untuk memastikan kewilayahan, kredibilitas, kapabilitas, dan kualitas yang dimiliki, sehingga dipandang mampu menduduki suatu jabatan untuk mewujudkan terselenggaranya penegakan hukum yang berkeadilan dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Berkenaan dengan hal tersebut, saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara para kepala kejaksaan negeri dan pejabat eselon 3 yang baru saja dilantik. Saya yakin saudara akan mengerahkan kemampuan terbaik untuk menghadirkan kejaksaan yang profesional, modern, bermartabat, dan terpercaya di tengah masyarakat.
Lebih lanjut dalam sambutannya, Kejati juga menegaskan kepada Kejari dan pejabat yang baru dilantik untuk menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Selain itu, pada tindak pidana korupsi, hal penting yang harus diperhatikan adalah kualitas dan optimalisasi penyelamatan keuangan negara. Para pejabat baru yang saya banggakan, untuk membangun kejaksaan sebagaimana yang diharapkan, kepada saudara-saudara saya memberikan pokok penekanan tugas yang harus segera dilaksanakan, yaitu 1. Berakselerasi untuk mengidentifikasi, mempelajari, menguasai, dan menyelesaikan berbagai persoalan di tempat penugasan baru. 2. Melaksanakan hasil rekomendasi rapat kerja Kejaksaan tahun 2021 dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, serta melaporkan secara tepat waktu. 3. Khususnya terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi, saya tekankan kepada saudara untuk memperhatikan kualitas perkara dan optimalisasi penyelamatan kerugian negara. 4. Tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 secara ketat, serta memaksimalkan pelaksanaan kegiatan secara virtual. 5. Jadilah contoh yang baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam sikap perilaku sehari-hari agar dapat meningkatkan integritas dan profesionalisme di lingkungan kerja saudara. Prosesi pengangkatan pergantian tugas pejabat di lingkungan kejaksaan bukanlah kegiatan seremonial belaka, tetapi merupakan wujud kepekaan institusi dalam menjaga eksistensi lembaga dan organisasi dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat dalam pelayanan hukum. Pelantikan yang berlangsung Jumat pagi tadi dihadiri oleh para asisten dan juga para kepala kejaksaan negeri se-Papua Barat. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat meminta agar 2 Kajari di Papua Barat yang baru dilantik agar profesional dalam menangani tindak pidana korupsi. Penegasan ini disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Juniman Hutagaul pagi tadi usai melantik Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari dan Kejari Teluk Bentuni. Kedua Kejari diminta agar selalu profesional dalam menangani berbagai tindakan hukum di wilayah kerja masing-masing, terutama pada penanganan tindak pidana korupsi. Profesional dalam tindak pidana korupsi pada masing-masing kejaksaan negeri karena pimpinan Kejaksaan Republik Indonesia telah berkomitmen untuk setiap tindak pidana korupsi tidak menargetkan jumlah perkara. Namun saat ini kejaksaan lebih fokus pada upaya pengembalian uang negara. Tentunya dengan pimpinan yang baru, kita mengharap ada kebijakan baru di satkernya masing-masing. Nah, penanganan korupsi tentu kita harapkan bisa dilakukan secara proporsional. Kita tahu bersama bahwa pimpinan dari Kejaksaan di Kejaksaan RI tidak lagi menargetkan jumlah perkara, tetapi melakukan penanganan perkara secara proporsional dengan mengoptimalkan upaya pengembalian kerugian negara. Seperti itu. Jadi kita mengharap kami mendapat kepercayaan dari pimpinan untuk memimpin di Papua Barat ini. Tentu para satker yang ada di lingkungan Kejati Papua Barat kami akan dorong untuk melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Menjawab pertanyaan awak media tentang target penanganan tindak pidana korupsi di 2 Kejari yang baru dilantik pimpinannya dan juga Kejari lainnya di Papua Barat, jelas Kejati bahwa kejaksaan tetap akan fokus pada pengembalian kerugian negara. Ada rumus 531 kira-kira seperti itu ya, sekarang nggak ada lagi. Artinya bukan berarti tidak menangani perkara. Jadi apa gunanya kita targetkan tinggi padahal pengembalian kerugian negara itu tidak optimal. Jadi kita fokus pada optimalisasi pengembalian kerugian negara. Seperti itu. Lebih lanjut disampaikan dalam penanganan tindak pidana korupsi baik kasus kecil hingga kasus korupsi yang jumlahnya besar, tetap akan ditangani secara profesional dengan mengikuti seluruh prosedur dan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan. Karena apabila menangani dugaan pelanggaran hukum dengan pelanggaran hukum, tentu akan salah, sehingga harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kejaksaan harus menjalankan tugas pokok dan kewenangannya dengan baik. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan.
Pemirsa, peringati Hari Jadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Barat ke-13, berbagai macam kegiatan pencegahan COVID-19 dan juga kegiatan internal dilaksanakan. Berikut informasinya untuk Anda. Tanggal 26 Februari 2022, BPBD Papua Barat genap berusia 13 tahun. Untuk melakukan tugas dan melayani masyarakat di Provinsi Papua Barat, kali ini tema yang diambil adalah BPBD berdiri untuk menulis sejarah berdirinya Provinsi Papua Barat. Kepala BPBD Papua Barat Derek Abnir saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan berbagai kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka peringatan HUT BPBD Papua Barat ke-13 tahun. Seperti penyemprotan disinfektan di lingkungan perkantoran dan juga masyarakat, serta perlombaan bola voli, tenis meja, serta kegiatan lainnya di lingkup internal kantor BPBD Papua Barat. Kegiatan yang sangat penting lainnya adalah upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 dengan pembagian masker, vaksinasi gratis, dan direncanakan akan melakukan forum group discussion tentang penanganan COVID-19. Kembangnya BPBD ya dalam usia yang ke-13 tanggal 26 Februari yang lalu, ya kita melakukan berbagai kegiatan yang sementara jalan. Kami terus melakukan penyemprotan desinfektan bagi kantor-kantor pemerintah dan juga masyarakat, terutama tempat yang dirasa berkerumun seperti di pasar Mama Papua ini. Kita sudah menyemprot kemarin, dan hari ini kami lakukan pertandingan antar satuan kerja bidang yang ada di kantor dengan sekretariat daerah. Di sini kami lakukan pertandingan voli, tenis meja. Kami juga akan terus melakukan kegiatan yang terkait dengan juga upaya pencegahan dan penanganan COVID seperti sosialisasi, distribusi masker, itu kita terus melakukan, memberikan bagi masyarakat kita. Dan juga kami akan ada melaksanakan FGD tentang penguatan dasawisma sebagai basis pencegahan dan penanganan COVID, terutama untuk tempat di mana kita memantapkan upaya imunisasi vaksin COVID-19. Jadi kami namakan imunisasi COVID-19. Derek Abnir berharap momen perayaan HUT BPBD ke-13 tahun, BPBD berdiri untuk menulis sejarah pembangunan Provinsi Papua Barat, yaitu membangun, mengurangi resiko bencana, serta melindungi masyarakat dari wabah pandemi COVID-19. Dengan adanya 13 tahun ini, ya kami berdiri untuk menulis. BPBD ikut menulis sejarah pembangunan Provinsi Papua Barat dari sektor tugas kami, yaitu upaya untuk membantu gubernur untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat kita yang berada di wilayah zona yang berisiko dan berisiko tinggi sampai dengan sedang. Yang lebih lagi pada upaya kita untuk menjaga, memberi upaya untuk melindungi masyarakat dari pandemi yang sedang mewabah, dan sampai kapan kita belum tahu. Walaupun pemerintah akan mencanangkan sebagai endemi. Endemi artinya kita hidup bersahabat dengan dia, dengan cara kita berusaha untuk menjaga supaya kita jangan terpapar. Endemi itu kan sama dengan malaria. Dan hal ini kami sudah petakan di dalam risiko penanggulangan bencana di Provinsi Papua Barat sejak badan ini berdiri. Jadi kita sudah membuat pemetaannya. Di usia BPBD Papua Barat yang ke-13 tahun, BPBD akan semakin konsen di bidangnya untuk penanggulangan bencana di kabupaten kota se-Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Nikmur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.